Iya, terima kasih Sahabat Rati masih di 95.2, masih dengan saya Sulan Kasa. Selamat malam saja untuk kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2, baik melalui streaming rri.co.id ataupun RRI Net ya. Selamat malam saja. Dan Sahabat Rati ya, seperti biasa untuk malam Kamis malam ya, atau malam Jumat ya, di sharing time kita bersama apa istilahnya, malam ini diisi oleh guru-guru kita, gure-gure dari Tastafi. Dan untuk malam hari ini Sobat Kreatif ya, kita sudah kedatangan tamu yaitu Ustadz Gunawan ya, Mirza Gunawan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bahagia sekali nih bisa ditemani kembali oleh Ustadznya Alhamdulillah. ini ya. Sulan Kasa luar biasa. Luar biasa ya, berjumpa kembali ya. Setelah Jumat kemarin juga berdua juga ya. Dua juga jodoh kayaknya. Jodoh ya. Ustadz sama Ustadz yang dikumpulin di hari ini. Nah, karena ini berdampingan ya. Kalau dulu di bulan Rajab, tapi untuk pertemuan kali ini kita sudah di bulan Sya'ban. Sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya. Nah, jadi menariknya mungkin kita akan coba bicara lebih banyak, lebih dalam, karena memang kalau kita lihat di antara 3 bulan ini berarti Sya'ban berada di tengah. Iya. Bulan yang diapit ya. Bulan diapit ya. Nah, bulan kejepit ya. Bulan kejepit. Nah, Sobat Kreatif ya, kami juga mengundang kamu untuk berinteraktif nanti ya, bisa di Facebook, bisa juga di 081167159952 ya. Kamu bisa nanti tanya-tanya juga ya. Nanti bisa juga di Facebook. Tema kita yaitu menjemput keberkahan Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Nah, mungkin langsung ke topik ini. Iya, terima kasih Ustaz Joni. Jadi memang luar biasa sekali pertemuan kita sebelumnya, kita di bulan Rajab dan alhamdulillah bahagia sekali. Hari ini kita tepat berada di tanggal 5 Sya'ban. Jadi kita baru 5 hari masuk ke bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia sekali tentunya. Karena memang Sya'ban ini sendiri kalau dari segi derivatif atau dari kalau dalam bahasa Indonesia dalam segi morfologi, dia itu memang ada banyak penafsiran dari kata-katanya sendiri. Sya'bannya sendiri. Jadi Sya'ban itu ada yang mengatakan arti Sya'ban adalah mata air, karena saat di bulan Sya'ban itu sudah mulai masuk musim kemarau, musim kering, tepatnya puncaknya itu di Ramadan. Ramadhan itu membakar. Jadi di Sya'ban itu rata-rata orang sudah mencari mata air. Dan Sya'ban juga bisa diambil dari kata-kata syu'bah, yaitu cabang. Li'annaha yatasya'abu fihil barakah, karena memang di situ banyak cabang-cabang daripada keberkahan. Jadi seperti cabangnya pokok kayu seperti itu. Jadi banyak keberkahan-keberkahan yang terus bertambah, bercabang dan makin banyak di bulan Sya'ban ini. Dan Sya'ban itu juga ada yang mengatakan berasal dari Sya'bun, bukan Sya'batun tapi Sya'bun. Sya'bun itu artinya suku. Jadi satu orang laki-laki menikah dengan perempuan, lahir anak, lahir cucu, cucu itu saling kawin sehingga menjadi suatu kabilah atau suatu suku. Sya'bun jamaknya syu'ub. Ja'alnakum syu'ubau wa qabaila. Dijadikan kamu bersya'bun, bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah di ta'arafu. Jadi Sya'bun itu karena banyak sekali bersuku-suku, makanya dia Sya'ban ini ada yang mengatakan diambil dari situ. Jadi sebagaimana banyaknya suatu suku seperti kita suku Aceh ini, jadi banyak yang terkumpul kebaikan di situ, makanya Sya'ban ada yang mengatakan diambil dari situ. Ada juga yang mengatakan Sya'ban diambil dari kata Syi'bun, yaitu Jabalun Tariq, artinya jalan di gunung. Nah, jalan di gunung itu artinya jalan menuju satu puncak kesuksesan. Jadi insya Allah orang yang meniti amalan-amalan kebaikan di bulan Sya'ban, insya Allah akan segera bypass langsung sampai ke Ramadan dengan sukses. Jadi memang luar biasa sekali kelebihan Sya'ban ini sendiri. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Sya'ban ini adalah perpaduan dari 3 suku kata, yaitu Shin, Ain, dan Ba, di mana Shin berarti syarafun, kemuliaan, Ain berarti uluwun, ketinggian, dan Ba berarti birrun, kebaikan. Jadi kumpulan kemuliaan, ketinggian, dan kebaikan semuanya terkumpul dalam bulan Sya'ban. Ada di Sya'ban semua ya. Ada di Sya'ban semua. Jadi dari segi bahasanya sudah banyak maknanya dan mengarah kepada kebaikan semua. Mengarah kepada kebaikan semua. Jadi alhamdulillah sobat kreatif semua dimanapun berada, mungkin yang pantau di ini atau di QID atau di Play juga. Jadi kita memang bahagia sekali Allah masih sampaikan kita hari ini ke bulan Sya'ban. Jadi sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah,
Berikanlah keberkahan kepada kami semua para pendengar RRI Sobat Yatim dan pun berada pada bulan Rajab kemarin sudah lalu dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah ke bulan Ramadan nantinya. Jadi memang walaupun ini ada yang mengatakan ini hadis dhaif, memang hadisnya statusnya dhaif. Kalau status hadis itu yang paling tinggi itu statusnya sahih, di bawah itu hasan, di bawah itu dhaif, di bawah itu maudhu'. Jadi ada 4 status hadis. Memang hadis dhaif ini sebagian ulama tidak mengamalkan, tidak dipakai, tapi sebenarnya hadis dhaif boleh dipakai kalau dia memenuhi 5 syarat. Dia yang pertama, hadis dhaif itu boleh dipakai kalau dia tidak berhubungan dengan akidah. Yang pertama, yang kedua, dia tidak berhubungan dengan halal haram, jadi tidak ada hukum gitu halal haram. Yang ketiga, hadis dhaif ini dalam periwayatnya tidak ada yang kazab, artinya tidak ada yang pembohong, tidak ada yang berdusta dalam perawinya. Yang keempat, ada hadis sahih yang menaungi hadis ini. Memang di hadis ini dhaif, tapi ada hadis sahih yang lebih tinggi. Nah, dan yang terakhir, hadis ini digunakan untuk fadail amal, artinya untuk kelebihan amal. Selama 5 syaratnya terkumpul, makanya kalau walaupun dia hadis dhaif, itu akan boleh digunakan. Boleh digunakan. Seperti amalan yang biasa di Rajab ini, yang biasa sering orang ingat, di Rajab, di Sya'ban ini yang paling ingat. Sya'ban ada suatu malam yang paling mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan khamsu layalin la turaddu fihi du'a, yaitu ada 5 malam yang tidak ditolakkan padanya doa. Yang pertama malam pertama bulan Rajab, habis itu malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, malam kita malam ini. Jadi kumpul malam ini, ada malam dikabulkan doa. Barang siapa yang berdoa sekarang, insya Allah Allah kabulkan karena ini malam Jumat. Selanjutnya malam Hari Idul Fitri dan malam Raya Idul Adha. Jadi bahkan Rasulullah, man ahya lailatal Idul Fitri wa Idul Adha wa lailatan nisfi min Sya'ban lam tamut qalbaha yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Hari Idul Fitri dan Idul Adha dan juga malam nisfu Sya'ban, maka dia tidak akan mati hatinya saat hati-hati pada mati semuanya. Jadi tetap percaya, tetap hidup. Jadi hati yang hidup itu artinya hati yang saat dibacakan ayat-ayat Allah kita masih wajilat qulubuhum, saat kita diceritakan dengan sesuatu yang menggetarkan hati atau membuat kita bertaubat, membuat kita menangis, kita masih meneteskan air mata. Saat kita sadar dengan dosa-dosa kita juga masih meneteskan air mata. Dan itu boleh kita lakukan di setiap malam, terutama di malam nisfu Sya'ban. Nah, di malam nisfu Sya'ban memang juga banyak hadis dhaif di situ sebenarnya, berhubungan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis dhaif yang pernah kita dengar. Di suatu malam Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah bersujud sampai lama sekali. Bahkan saat itu Aisyah berpikir bahwa Rasulullah sudah meninggal karena saking lamanya beliau sujud. Lalu Aisyah menggerakkan ibu jari daripada Rasulullah. Rasulullah membalas gerakan tersebut, artinya beliau gerakkan ibu jarinya. Setelah itu maka Rasulullah tetap melanjutkan sujudnya, lalu beliau akhirnya bangun. Ketika beliau bangun, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sujud lama sekali tadi?" Lalu Rasulullah menjawab, "Apakah kamu tidak tahu malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah akan ampunkan seluruh dosa hamba-hambanya di malam ini." Memang malam nisfu Sya'ban insya Allah akan datang 2 malam minggu lagi, artinya malam 21 April. 21 April ini. Pas hari Kartini itu. Jadi itu malam nisfu Sya'ban, insya Allah kita ramaikan masjid-masjid, karena memang kan ada dalam kitab-kitab itu dijelaskan untuk meramaikan masjid. Ada yang melakukan sholat tasbih. Mungkin di maghribnya kita sudah baca Yasin itu. 3 kali baca Yasin sambil diniatkan, dan itu juga ada ajarannya dari Rasulullah, walaupun hadis dhaif, tapi memang ada anjurannya. Insya Allah kalau kita lakukan, dan itu merupakan fadail amal. Lalu apakah ada hadis sahihnya yang menaungi hadis tersebut? Tadi kan katanya baru boleh kita lakukan kalau ada hadis sahihnya. Ternyata ada. Memang dari riwayat Ibnu Hibban itu dijelaskan bahwa ada suatu hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, yattali'ullahu yauma fi lailatin nisfi min Sya'ban, Allah melihat di malam nisfu Sya'ban akan umatnya, lalu fayaghfiru lahu jami'a dzunubihi, maka Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa seluruh umatnya di malam nisfu Sya'ban. Kecuali 2 orang, yaitu illal musyrik, kecuali orang musyrik, artinya orang yang selama ini
menduakan Allah, baik itu dengan secara akidah, apakah dia percaya dengan adanya ini kok pakai batu cincin ini kalau makan nggak ditagih bayaran batu cincinnya, jadi yang hadiahnya tetap ditagih, ataupun dia percaya dengan suatu ajimat atau apa, dia mensekutukan Allah dengan yang lain. Satu lagi yang nggak diampunkan Allah yaitu orang yang belum minta maaf. Nah, orang yang masih bersengketa, berseteru sesama temannya. Jadi ada yang plus satu dengan plus dua mungkin masih marahan, atau di bagian penyiaran dengan itu kalau masih konflik ya ya dimaafkan Allah gitu. Tapi yang lain semua diampunkan Allah. Nah, ini hadis sahih. Jadi memang kalau kata Rasulullah, memang malam nisfu Sya'ban ini yarfa'ullahu a'mal nas, Allah mengangkatkan amal-amal manusia. Jadi amal kita manusia itu diangkatkan 3 kali, artinya ada harian, ada mingguan, dan ada bulanan. Nah, jadi di harian itu setiap subuh dan maghrib. Jadi setiap subuh dan maghrib itu kita diangkatkan amal kita. Mingguan setiap Senin Kamis kita diangkatkan. Makanya Rasulullah berkata, "Uhibbu an turfa'a a'mali wa ana shaim." Aku senang sekali bahwa amalku diangkat sedang aku berpuasa. Dan satu lagi, kalau tahunan itu di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Jadi saat nisfu Sya'ban itu Allah angkat amalan kita. Makanya saat itu kita berdoa, ya Allah, apabila Engkau telah takdirkan aku menjadi penghuni neraka dan aku meninggal husnul khatimah malam ini, ya Allah, balikkan catatanku agar aku menjadi orang yang baik dan meninggal dalam husnul khatimah. Jadi bagaimana su'ul khatimah dibalik menjadi husnul khatimah itu terjadi di bulan nisfu Sya'ban, karena itu penggantian buku. Jadi ambil rapornya itu di nisfu Sya'ban. Bahkan luar biasa fadilah nisfu Sya'ban ini, bahkan Rasulullah itu senang sekali berpuasa, termasuk berpuasa di nisfu Sya'ban ini. Karena kata Rasulullah juga tadi kan, aku cinta uhibbu an turfa'a amali wa huwa shaim wa ana shaim. Aku senang amalku diangkat bahwa aku berpuasa. Kenapa kenapa Rasulullah senang amalnya diangkat ketika berpuasa? Karena saat itu ketika malaikat membawa catatan amalan kita ke menghadap Allah, saat itu Allah bertanya, "Ya malaikati, wahai malaikatku, ketika kamu bawa rapor tadi, ketika kamu bawa catatan amal tadi, hambaku sedang ngapain?" Ditanya sedang ngapain? Apakah lagi main game PUBG gitu, yang lagi nembak musuh nggak mati-mati kan? Main pas mainnya sama kawan, kawannya nobi pula, jadi akhirnya kan cepat kali matinya. Nah, ataukah kalau sedang berpuasa, Allah banggakan kita, Allah banggakan semua sobat kreatif pendengar ini berada, Allah banggakan orang yang berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Kata Allah, ini malaikat, engkau dulu waktu kuciptakan manusia, engkau komplain, engkau protes, engkau berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Jadi walah nunukat disulak, kata malaikat, engkau jadikan di sana orang ma yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di bumi, orang yang saling tembak-tembakan, saling bunuh-bunuhan. Jadi saling menumpahkan darah, wa tasfiku dima'a, ada orang menumpahkan darah. Tapi kami wanahnu nuqad disulak, kami yang mensucikan engkau ya Allah, kata malaikat. Nah, kau lihatlah, orang yang dulu engkau bilang merusak, ternyata mereka berpuasa. Orang yang berpuasa itu jangankan untuk merusak, bahkan nafsunya turun, jadi libido seksnya turun. Jadi makanya kan orang yang berpuasa jarang yang berzina, dan nggak mungkin, karena memang nafsu mungkin ada tapi libidonya turun. Jadi memang salah satu cara menurunkan nafsu seksual, hasrat seksual itu mengontrol dengan cara berpuasa. Bahkan Rasulullah berkatakan, ya ayyuhal ba'ah, kalau kamu memang sudah sanggup falatazawwaj, kalau para pemuda kamu sudah sanggup maka hendaklah kamu menikah. Kalau kamu nggak sanggup, alaikum bisyam, maka hendaknya kamu berpuasa. Fa innaha lahu wija, sungguhnya itu bagi kamu menjadi benteng. Jadi puasa itu kalau kita lakukan, insya Allah libido seks kita menurun. Jadi nggak ada nafsu kita untuk melakukan perbuatan yang mungkar, yang keji, sehingga orang yang berpuasa itu sangat dicintai oleh Allah. Dan kenapa Rasulullah saat diangkatkan amalan lebih suka berpuasa? Kenapa nggak sholat atau zakat atau umrah? Kenapa nggak lakukan seperti itu? Ternyata
amalan yang paling hebat itu ternyata puasa. Puasa ya. Kok bisa seperti itu? Karena Allah berfirman dalam sebuah diskusi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya. Saat Allah menisbahkan suatu ibadah kepada dirinya, itu artinya keagungan yang sangat luar biasa di ibadah tersebut. Jadi memang puasa itu khusus bagi Allah dan Allah yang akan balas. Makanya kita dalam bulan Sya'ban ini amalan yang paling bagus ya itu tadi yang Pak Julan kata, ya itu puasa. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, beliau bertanya, ya Rasulullah, ma ra'aitu ka aktsara siyamin syahrun minasyuhur aktsarun min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan, di satu bulan daripada bulan-bulan yang lain lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, di bulan Sya'ban itu adalah dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, baina Rajab wa Ramadan. Jadi di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kenapa? Bulan Rajab adalah seperti kita cerita kemarin, bulan haram. Bulan haram ini bulan yang hebat lah, bulan yang diagungkan oleh Allah. Karena cuma ada 4 bulan haram. Minha arba'atul hurum kata Allah. Jadi ada 4 bulan haram, yaitu Rajab, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi ada 4. Itu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu kan gabung, Rajab untuk pisah. Tapi kalau bulan Rajabnya bulan haram, sedangkan bulan Ramadan bulan yang mulia, Sya'bannya bulan kejepit. Bulan kejepit itu. Lalu yaghfulu anhun nas, maka manusia banyak yang lupa di sini. Di saat orang pada lupa di sini, disinilah Rasulullah berpuasa. Jadi memang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan hadis ini tercatat dalam 2 buah kitab, yaitu kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, sehingga derajat hadis ini disebut muttafaqun alaih. Jadi kalau sebuah hadis itu diriwayatkan oleh dua-dua Bukhari dan Muslim, hadis itu derajatnya paling tinggi namanya. Muttafaqun alaih artinya hadis yang paling derajat paling tinggi, memang ittifaq, sepakat. Nah, hadis itu berbunyi bahwa Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yasumu fi Sya'ban, adalah Rasulullah SAW berpuasa dalam bulan Sya'ban, sehingga kami berpikir bahwa beliau tidak berbuka, la yuftir. Saat beliau berpuasa, seakan kami berpikir beliau tidak berbuka. Wa kana yuftiru, dan beliau berbuka sehingga kami berpikir beliau tidak berpuasa. Jadi maksudnya Rasulullah banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga Aisyah sendiri yang tinggal satu rumah nggak tahu hari ini puasa apa enggak ya, maksudnya kapan buka, kapan sahurnya, kapan ini. Tapi karena sering sekali puasa Rasulullah, jadi bahkan ada sebuah hadis lagi dalam Sahih Muslim aja, ini tidak ada dalam Sahih Bukhari tapi Sahih Muslim aja, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'bana kullahu, sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa bulan Ramadan kullahu, seluruhnya, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi memang arti kulla di situ bukan seluruh, tapi artinya ma'dhamah, hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Jadi Rasulullah kalau derajat puasa itu beliau maka Rasulullah SAW yastakmilu siyama fi syahrin ila Ramadan. Rasulullah tidak pernah menyempurnakan satu bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi yang penuh satu bulan beliau berpuasa Ramadan. Setelah itu yang kedua di Sya'ban. Jadi hampir penuh. Memang luar biasa Rasulullah mengagungkan bulan Sya'ban ini, sehingga betul tadi seperti diceritakan oleh Pak Julan Kasa, kalau bisa ibadah kita yang paling banyak di sini yang pertama itu puasa. Jadi puasa itu sendiri kalau kita lihat dari penelitian para dokter yang berada di luar negeri sana, memang puasa ini adalah suatu terapi yang sangat bagus. Jadi mereka menyebutnya fasting atau fasting. Jadi tulisannya fasting artinya menghentikan makan pokok. Jadi berhenti daripada makanan-makanan yang pokok. Jadi boleh minum, boleh, kalau mereka fasting itu boleh minum. Tapi boleh cemilan kecil, tapi berhenti dari makanan pokok sekitar berapa jam, artinya untuk mengistirahatkan perut, pencernaan. Dan ini yang bagus sekali sebenarnya polanya. Makanya kalau boleh sarapan pagi, kalau kita namanya sahur, mereka sarapan disebut breakfast, artinya menghancurkan fast tadi. Jadi berhentinya itu di pagi, artinya di sahur kita. Di situ breakfastnya di situ. Di break fasting tadi di sarapan pagi. Itu untuk sahur. Kalau kita kan
tasaharu fa inna fis sahuril barakah, bersahurlah kamu karena sungai di sahur itu berkah, itu hadisnya. Jadi mereka mengaplikasikannya dengan cara seperti itu. Ternyata memang sarapan itu perlu, karena sarapannya artinya kalau kita di pagi sebelum fajar, setelah itu baru fasting, artinya saat itu pencernaan kita diistirahatkan, dan seluruh saat pencernaan kita diistirahatkan, maka seluruh toksin yang berada dalam tubuh kita, karena tubuh kita kan mengolah makanan ini sekarang kita banyak ada toksin, banyak ada racunnya, karena ada pestisida, ada segala macam senyawa kimia yang kita makan. Nah, saat kita fast, kita berhenti makan itu, senyawa racun itu diproses dan dihancurkan, dikeluarkan dari tubuh. Jadi tubuh kita akan terasa lebih sehat. Karena kan kita sekarang nih banyak sayur-sayuran kita disemprot dengan pestisida. Padahal yang ada kita pakai pupuk yang urea atau NPK. Sedangkan kalau orang-orang Singapura itu dia beli sayur yang memang pakai pupuk organik, artinya pupuk kandang saja, dan itu mahal. Pupuk organik itu mahal sehingga sayuran organik itu mahal. Yang makan orang Singapura, kita impor ke Singapura, sehingga orang Singapura yang sehat, ya kita yang sakit, kita berobat ke Singapura. Jadi fasting ini kita lakukan agar toksin dan racun dalam tubuh insya Allah hilang. Kalau kita lakukan ini di Sya'ban, insya Allah kita menghadapi bulan Ramadan nantinya lebih siap, lebih prepare kita untuk Ramadan insya Allah. Jadi kalau kita lihat puasa di Sya'ban, kita boleh doublekan dengan yang lain juga. Jadi sambil kita berpuasa, misalnya gini, ini kita niat puasa Senin Kamis. Kalau di bulan Sya'ban kita dapat 2 pahala. Oh ada yang Ustadz, kami ada yang tinggal puasa Ramadan. Ayo, disinilah waktunya terakhir kabar. Ganti. Aisyah radhiyallahu an itu paling banyak puasa di sini, puasa ganti, karena kalau wanita tuh rata-rata kan minimal 7 hari pasti ada tinggal itu karena untuk halangan. Yang laki-laki kadang-kadang 14 hari malah lebih banyak nanti laki-laki ya. Jadi karena lihatin wanita lagi. Nah di sini kalau kita mungkin di Syawal nggak sempat ganti mungkin karena memang banyak kue hari raya, banyak rendang juga. Akhirnya kita nunggu udah Zulhijjah rupanya banyak daging kurban. Akhirnya daging kurban nggak muat kulkas lagi tutupnya, kebanyakan kupon kita jadinya makan lagi sampai lupa terus. Ini sudah hampir masuk Ramadan lagi, ayo kita qadha. Kalau kita qadha sekarang, insya Allah kita nggak kena hukuman, tinggal hitung berapa hari tinggal di Ramadan, diganti di Sya'ban. Tapi kalau kita melewati Ramadan ini, ada Ramadan tahun lalu nih 1439 Hijriah, belum kita ganti. Sya'ban kita nggak puasa juga. Lewat Ramadan 1440 Hijriah baru kita ganti, kita kena hukuman. Artinya selain qadha, kita kena hukuman, artinya membayar fidyah sebesar 1 mud. 1 mud itu kalau dengan ukuran kita berarti sekitar 7 ons setengah. 7 ons setengah beras. Jadi per harinya kita kena hukuman begitu. Kalau itu kan ukuran kalau sa' itu 4 mud. Jadi kalau 1 sa' 4 mud, berarti kalau kita bayar zakat fitrah 1 sa' 4 mud berarti 7,5 kali 4 sama dengan 3 kilo. 7 ons setengah kali 4 benar 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,8, ada yang 2,7, tapi lebih ikhtiarnya lebih pastinya dibulatkan 3 kilo, kurang lebih gitu. Jadi kalau kita mau menjemput keberkahan di bulan Sya'ban, terutama sambil menunggu malam nisfu Sya'ban tanggal 21 April nantinya, hendaknya kita perbanyak dengan amaliyah puasa selain juga yang lainnya nanti. Oke, Sobat Kreatif ya, mungkin kita break dulu nih ya, Ustaz Gunawan ya. Nanti kita akan lanjut kembali. Dan Sobat Kreatif ya, kamu bisa juga ikut berinteraktif ya, bisa di layanan telepon di 0811 6715952 mau tanya-tanya. Dan bisa juga di Facebook RRI Produk Kita break dulu, tetap di 95.8.